Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis soidi wadzabaihi wadduhaya wal at'imah. Kitabus soidi utawi iki kitab nerangake peburu wadzabaihi lan pira-pira sembelihan. Wa mautawi hayawan kudira kang bisa den kuasani apa ala zakati ing atase mbeleh ing mah iku fadzakatuhu mongko utawi sembelihan ma mongko utawi sembelihane ma iku fi halqihi ing dalem gorokane ma walabatihi lan gulungi sore ma wama utai hayawan lam yuqaddar kang ora kena den kuasani apa ala zakati ing atase beleh ma iku fadzakatuhu mongko tai sembelihane ma iku akruhu natoni ma haisu kudira ing dalem skerine den kuasani apa alaihi akruhu wa kamalu zakati utai sempurnane beleh iku arbatu asya'a papat pira-pira perkara rupane qatul hulqumi medhot dalane nafas wal mar'i lan medhot dalane panganan wal wadajaini lan medhot otot gulu iringan loro wal mujzi'u utawi perkara kang nyukupi minha saking beleh iku syai'ani rong perkara rupane qatul hulqumi medhot dalan ambekan wal mar'i lan medhot dalan panganan. Mungkin kalau terangkan riyen. Niki pun rampung. Niki wangsul malih bahasan tentang ubudiyah. Sing sak mantune bahas muamalah, bahas munakahah, bahas jinayah, saniki bahas ubudiyah malih kaitane kali masalah penyembelihan yang nanti sampai ke masalah kurban dan akikah. Ben ngerti sampean. Kitabu ahkamis shayd wa dzabaih wa dhuhaya wal atimah niki sing kula waos Fathul Qorib. Kitab ini menjelaskan tentang hukum berburu, juga menjelaskan tentang hukum menyembelih hayawan, juga menjelaskan tentang masalah kurban dan masalah makanan. Wasaidu masdarun utliqa huna ala ismil maf'ul wa huwa al masid
kalimat as-sayd itu kalimat isim adalah masdar yang memiliki makna isim maf'ul, yaitu al-masid, hayawan yang diburu. Kalau as-sayd itu adalah buruan, kalau isim maf'ulnya hayawan yang diburu. Jadi as-sayd itu masdar tetapi diucapkan dan memiliki makna isim maf'ul. Maknane piye? Utawi iki kitab nerangake pira-pira hukume hayawan kang den buru. Nah, maksudnya yang ngono. Wa ma ail hayawan al bariyu al ma'kul alladzi kutira bidhammi awwalihi ala zakatihi aidzab khihi fa zakatuhu takunu fi halqihi wa huwa a'lal unuq walabtihi. Hayawan darat. Kenapa kok dikoyiti hayawan darat? Karena kalau hayawan yang sebangsa hayawan laut itu kan nggak perlu disembelih, bangkainya saja halal. Itu. Bangkainya saja halal. Sehingga di sini ada pengkoyitan, ada batasan. Pembahasan ini adalah al hayawanul bariyu, hewan darat yang boleh dimakan dagingnya ketika mudah dikuasai dalam penangkapannya. Ya, saya ulangi, ketika mudah untuk dikuasai penangkapannya, artinya dia jinak, tidak liar. Sangat mudah untuk menangkapnya. Ya, koyo bangsane unggas kuwi lho. Pitik, terus apa maneh? Angsa, bebek, terus sebangsane yo kelinci, terwelu. Ya. Lah kalau hayawan yang boleh dimakan dan mudah untuk menangkapnya, maka penyembelihannya harus fi halqihi. Ya, fi halqihi itu di mana? Di kerongkongannya. Di gorokane nek bahasane. Lah halqun itu mana posisinya? A'lal unuk. Ya, di atas gulu. Di atas leher. Walabtihi dan kemudian bawahnya. Jadi di lehernya hayawan kan ada dua otot. Satu untuk jalan pernafasan, yang di bawahnya lagi jalan untuk makanan. Nah, ini harus dua-duanya terputus. Nah, makanya istilah aja hulkum ada mar'i. Ya, hulkum itu adalah tempat nafas, tenggorokan. Kalau mar'i adalah kerongkongan. Kalau kerongkongan itu tempat makanan, tapi kalau tenggorokan tempat bernafas. Nah, itu harus dua-duanya terputus. Wa ma ai wal hayawan alladzi lam yuqdar ala zakatihi kasatin kalau ada hayawan yang boleh dimakan tapi sulit untuk menangkapnya, ya. Seperti kidang, ya. Kemudian kambing yang gesit, ya, seperti sapi-sapi liar atau kambing-kambing yang masih liar. Ya, itu bagaimana cara menyembelihnya? Kidang kan nggak mungkin gampang nangkep, mesti melayu ditangkap. Nah, inilah yang namanya wama lam yukter. Ketika ada hayawan yang boleh dimakan dagingnya tetapi sangat sulit untuk menangkapnya, maka cara menyembelihnya adalah fadzakatuhu akruhu haitsu qudira alaihi. Wis pokoke dinggon sing kena ditatoni, kena dilukai, wis gak apa-apa. Mati ya wis. Boleh dimakan. Karena apa? Hayawan itu sulit untuk ditangkap. Seperti burung itu juga sulit.
Dan tidak semuanya burung kan haram dimakan. Ada burung yang boleh dimakan. Burung dara ini boleh dimakan. Yo angel nyekel barang sing iso miber. Wa kamalu zakat wa fi ba'din nusah wa yustahabu fi zakat. Kesempurnaan dalam menyembelih binatang, kalau dalam redaksi kitab lain itu menggunakan bahasa wa yustahabbu az-zakah, bukan kamalu zakah, tapi wa yustahabbu az-zakah. Disunahkan di dalam menyembelih binatang ada 4 perkara. Saya ulangi, kesempurnaan dalam menyembelih binatang itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah qat'ul hulqum, yaitu memutus jalan pernafasan. Wa qat'ul mar'i, dan memotong jalan makanan, ya, atau kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah qat'ul wadajaini, yaitu memotong kedua otot yang berada di sisi, ya, berada di pinggirnya hulkum dan ya, di pinggir. Tapi itu sebenarnya tidak termasuk sesuatu yang wajib untuk dipotong. Ya, itu kan kamal. Kamal itu kan kesempurnaan dalam menyembelih. Tapi dalam penyembelihan yang sekiranya sudah dianggap cukup itu ya 2, qat'ul hulqum dan qat'ul mar'i, yaitu memotong jalan pernafasan dan jalan makanan. Itu sudah cukup gitu. Kalau tadi kesempurnaannya. Wa yajuzulan menang apa al istiyatu, beburu, utawa nek nang nggone sarai wenang apa al istiyadu, mangan hayawan hasil buruan, bikulli jarihatin, kelawan saben-saben hayawan kang bisa natoni, muallamatin kang den ulang minas sibai saking satrugala, wa min jawarihi thairi, lan saking hayawan kang kanggo mburu manuk, wa syaraitu taklimiha, utahi pira-pira syarat mulang ing jawareh iku arbaatun 4. Rupane antakuna yen to ana apa al jarihah iku ida arsalat, iku ida ursilat, nalikane den culake apa jarihah, istarsalat mongko mburu apa jarihah, wa ida zujirat, lan nalikane den cegah sapa apa jarihah, in zajarat mongko mandek apa jarihah, wa idza qatalat, lan nalikane matani apa jarihah soidan ing buruan, lam takul mongko ora mangan apa jarihah minhu saking soid syai'an ing suwi-wiji, wa ayatakarrara, lan yento bolak-balik apa dalika mengkono-mengkono, idza ursilat istarsalat, lan sak piturute minha, idza arsalat istarsalat, lan sak teruse minha saking jarihah, fa idza udimat mengko lamun den cepekake apa ikhdas syara'id, salah sijine pira-pira syarat, lam yahilla mongko ora halal apa ma buruan
akhadat kang ngalap apa jarihah ing mah illa ayyudroka kejaba yen to den temu apa ma hayyan hale urip fayudzakka mongko den beleh apa ma yajruhu kang natoni apa ma illa bisini kejaba kelawan untu wadzufri lan kuku. Wes, saiki ngene, pembahasan liya maneh. Piye hukume lek wong sing berburu iku gawe perantara, gawe apa media atau alat bantu untuk menangkap hasil buruannya. Tentunya menangkap ini butuh hayawan yang sejenis atau yang lebih buas. Ya, saya ulangi, diperbolehkan bagi seseorang memakan hasil buruan dari hewan yang telah membantu untuk berburu. Oke, boleh memakan hasil buruan yang telah diburu oleh binatang yang membantu untuk berburu. Pendek katanya, saya ini punya apa? Saya punya hayawan yang memang saya tugaskan untuk berburu. Misalkan punya apa? Harimau, punya singa. Orang Arab kan gitu. Piaraan ini kan aneh. Ya, singo, macan, kendel-kendel. Orang sing pangan. Ya. Ana sing asu barang. Jadi asu ya ora apa-apa digawe berburu ya iso. Soalnya menungso kan gak mungkin playon koyok kewan ra iso. Ya. Ra iso, ya kudune padha kewane. Jadi dia memiliki binatang untuk berburu, diajak berburu. Lah, hasil buruan dari binatang yang membantu untuk berburu tadi itu boleh dimakan, tentunya harus memenuhi 4 syarat. Saya punya harimau, saya punya singa itu saya suruh berburu. Lah, hasil buruannya singa yang diberikan kepada saya itu boleh saya makan tapi harus memenuhi 4 syarat. Paham ya? Ya. Hasil buruan dari binatang yang saya miliki itu boleh saya makan, tentunya harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, antakuna idza ursilat istarsalat. Ketika singa yang saya suruh berburu itu saya lepas, dia langsung berburu. Ketika dia dilepas, dia langsung berburu, mencari mangsa. Idza zujirat in zajirat. Ketika singa itu saya suruh stop, berhenti, dia berhenti. Orang kok stop, cek terus itu berarti gak sah weh. Jadi ketika saya bilang stop, berhenti, maka dia berhenti. Kemudian yang ketiga, idza qatalat saidan lam takul minhu syai'an. Kalau dia berburu mangsa, berburu binatang, tidak makan sama sekali, yo mek dipateni ngono tok. Cara singo itu kan sing diterkam itu kan lehernya dulu sampai mati dia. Gigit sampai kuat. Kalau sudah mati baru dia makan. Tapi ini enggak dimakan, yo mek dicokot mati dikekno sing juragane. Syaratnya enggak boleh dimakan. Yang berikutnya, yang keempat, ayatakarrara dzalika minha. Hal ini sudah terulang. Hal ini sudah teruji. Artinya apa? Artinya hayawan yang diajak berburu itu sudah teruji beberapa kali. Enggak boleh. Cukup 1 kali enggak boleh.
Dia harus berulang kali berburu seperti itu. Dan tidak ada yang bereset, tidak ada yang gagal. Itu baru boleh. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka hasil buruan dari hayawan yang ikut atau yang membantu berburu itu boleh untuk kita makan. Fa'in udimat ikhda syarat itu. Kalau nanti di antara salah satu 4 syarat itu tidak ada yang ketika tidak ada salah satu di antara 4 syarat tadi, maka lam yahilla ma akhadathu. Maka hayawan hasil buruan binatang tadi tidak boleh dimakan. Illa ayyudraka hayyan faidakka, kecuali dipangan tapi diurip kosel-kosel maka disembelih boleh. Misalnya dimakan sebagian tapi dia masih hidup, maka segera mungkin untuk disembelih dan boleh ini dimakan. Karena dia ditemukan masih dalam keadaan hidup. Wa tajuzu az-zakah bi kulli ma yajruhu illa bisinni wa dhufri. Ini beda lagi. Diperbolehkan menyembelih binatang dengan segala sesuatu yang tajam, yang bisa melukai, kecuali dengan gigi dan kuku. Nggak boleh. Menyembelih binatang itu harus dengan benda yang tajam. Lebih-lebih benda itu segera untuk membunuh. Jangan sampai hewan itu merasa tersiksa. Jadi kalau bisa sesegera mungkin Nah, ini saya terangkan. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang Islam yang diatur oleh agama itu awalnya dianggap oleh orang luar bahwa penyembelihan yang dilakukan oleh orang Islam itu dianggap penyembelihan yang sadis, penyembelihan yang kejam. Terus pokoknya banyak komentar yang miring. Akhirnya ada salah satu profesor itu yang meneliti orang Islam itu menyembelih seperti itu, apa ada hikmahnya? Ya, ternyata dia meneliti terus sampai pada akhirnya dia ini mencoba untuk mengalahkan. Piye carane hayawan iki gak krasa lara. Oh, akhirnya disuntik bius. Setelah dia sudah gak sadar baru sembelih. Kemudian dia meneliti di lab. Yang diteliti yang mungkin rangsangan atau rongga dalamnya bagaimana. Singkat cerita, ketika dibandingkan penyembelihan yang dilakukan oleh orang Islam dengan yang ia lakukan dengan cara dibius dulu kemudian bersembelih, itu justru lebih menyiksa dibius dulu. Lebih menyiksa dibius dulu baru disembelih. Lain halnya dengan langsung digorok mati, itu akan lebih cepat dan tidak merasakan rasa sakit. Sampai konon katanya profesor itu masuk Islam. Kita ini kan kadang-kadang kalah. Mereka lebih senang meneliti, ya, kemudian uji lab, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Orang Jepang pun begitu. Orang Jepang itu kalau makan dia baca mantra. Itu diuji klinis. Makanan atau minuman yang tidak dibaca mantra dengan dikasih mantra itu diuji lab, dilihat di mikroskop. Ternyata minuman yang dikasih mantra dijampi-jampi menurut ajaran mereka itu lebih bersih daripada minuman yang tidak dikasih mantra. Akhirnya kan bisa kita simpulkan, wong mantra wong Jepang iso ndadekno kaya ngono apa maneh dungane awake dhewe. Gitu. Didongani siji jelas bersine, jelas higienise, terus yo ngandung barokah. Loh, itu sampai seperti itu. Kan Rasulullah
menyunahkan kita untuk berdoa ya sebelum makan, setelah makan ya. Tapi yang meneliti itu siapa? Orang lain kan. Yang meneliti. Seharusnya kita yang meneliti ini. Ya. Ternyata betul. Ya, makanan yang dikasih doa itu akan ada efeknya. Ya, tentunya efek yang baik gitu. Ya. Tsumma dzakara al-musannaf man tasihu minhu at-tadhkiyah biqouli. Kemudian Kiai Musannaf melanjutkan pembicaraannya tentang orang-orang yang sah untuk menyembelih binatang. Wa tahillulan halal apa zakatu kulli muslimin, sembelihane saben-saben wong muslim, wa zakatu kulli kitabin, lan sembelihane saben-saben wong kang ahli kitab. Wa zakatul janini utawi sembelihane janin iku bidzakati ummihi, kelawan sembelihane ibuke janin. Ila ayu jada kejaba yen to den temu apa janin hayan hali urip. Fa idzaka mengko den beleh apa janin. Wa mautai perkara kuti akang den putus apa mah min hayyin saking hayawan urip, fa huwa mengko ta iku mayitun batang ila sya'ra kejaba rambut. Al muntafa kang den alap manfaat biya kelawan sya'ar fil mafaris ing dalam pira-pira lemek wal malabis lan pira-pira pakaian. Terus siapa saja sih orang yang berhak dan sah untuk menyembelih binatang? Yang pertama, zakatu kulli muslimin balighin au mumayyisin yutiku adzabha. Kalau ada orang agamanya Islam, baligh atau sudah tamyiz, yang sudah kuat untuk menyembelih binatang, itu hukumnya halal penyembelihannya, meskipun tidak membaca bismillah. Pokok dia sudah beragama Islam, baligh atau tamyiz dan mampu untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya hukumnya halal. Kenapa? Halal. Walaupun tidak membaca bismillah. Membaca bismillah itu sunnah. Ya, kalau mazhab Syafi'i itu sunnah. Wa zakatu kulli kitabiyyin, dan hasil sembelihannya orang kafir kitabi. Kafir kitabi itu siapa? Ahli kitab itu adalah orang yang hidup di zaman umatnya Rasulullah, tapi dia masih mengimani kitab Injil sebelum Al-Quran yang asli itu, Injil yang asli. Bukan Injil sekarang, tapi Injil yang asli. Injil Samawi yang diturunkan oleh Allah, yang dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia hidup di zaman umatnya Nabi Muhammad, tapi dia masih mengimani kitab Injil. Itu namanya kafir kitabi. Itu sembelihannya juga halal. Wa zakatul janin hasilatun bi zakati ummihi. Kalau ada hayawan yang bunting, ya buntingku ya meteng, ketika induknya disembelih, terus janin yang ada di dalamnya itu juga mati, maka janin itu tanpa harus disembelih halal. Tapi ketika nanti induknya sudah disembelih, ternyata ketika dibuka dalamnya itu masih ada janin dan dia dalam keadaan hidup, lek kepingin halal yo disembelih pisan. Tapi gak mungkin kan? Apa ya tego sakmono. Ya, gak mungkin. Kemudian wa ma kuti amin hayawanin hayyin fa wa mayitun illa sya'ra. Lek kapan enek daging utawa anggota hewan yang putus ketika dia masih hidup, atau gini, hewan itu masih hidup. Hewan itu masih hidup. Kemudian dia kepingin masak daging kambing, dijukuk sikile tok.
maka kakinya itu namanya bangkai. Ya. Jadi diambil bagian tertentu saja dari hayawan yang masih hidup, itu namanya bangkai. Kecuali rambut atau bulu. Bulu kan biasanya kan kalau kambing yang tebal itu kan biasanya dicukur ya. Itu tidak apa-apa. Apa ya, bulu ya, yang biasa digunakan untuk sulak, dipakai untuk pakaian, itu tidak apa-apa. Tapi kalau daging atau anggotanya itu yang bermasalah, itu tidak boleh tidak boleh diambil. Kalau diambil itu statusnya adalah bangkai. Faslun, ai hadza faslun, wa kullu hayawanin, utawi saben-saben hayawan, tatobathu, kang milang-milang enak ing hayawan, sapa al arabu wong Arab, iku fahuwa mongko utawi hayawan iku halalun halal, ilama kejaba perkara utawa kejaba hayawan waroda kang tumeka apa asyar'u syariat bitahrimihi kelawan ngaromake mah. Wa kullu hayawanin taisa saben hayawan istakhonat istakhobsathu kang milang-milang jembek ing hayawan sapa al arabu wong Arab iku fawa mengkote hayawan iku haramun haram ilama kejaba hayawan waroda kang tumeka apa asyar'u syara' bi ibahatihi kelawan menangake mah. Wa yahrumulan haram minasibai sanging satru galak apa ma hayawan lahu kang iku tetep kedue ma nabun utai siung kawiyun kang kuat ya'dunahu kang natoni apa ma ing ma. Wa yahrumulan haram minatuyuri saking pira-pira bangsane manuk apa ma manuk lahu kang iku tetep keduwene ma mikhlabun utawi cengkreman kawiyun kang kuat yajruhu kang bisa natoni apa ma bi kelawan mikhlab. Wa yahilulan halal lil muttori kedone wong kang kepeksa fil mahmasati ing dalam tingkah keluwen apa ayakula yen to mangan sapa mutor minal maitati saking batang al muharramati kang den haramake ma ing perkara yasuddu kang buntoni sapa mutor bi kelawan ma rumkohu ing nyawane mutor. Terus walanange ing tetep keduwene kita maitatani utawi batang loro halalani kang halal karone rupane as-samaku iwak wal jaradulan walang damani utawi getih loro halalani kang halal karone rupane al-kabidu ati wati halan limpo. Pun iki fasale kedhik kula terusaken. Fasal menjelaskan tentang hukum makanan yang halal dan haram. Jadi tolak ukurnya itu adalah orang Arab. Kenapa ke orang Arab? Ya karena syariat itu diturunkan di Arab. Quran itu diturunkan di mana? Di Arab. Maka sumber hukum di awal ya dari Arab. Karena yang membawa adalah Rasulullah. Karena yang pertama kali adalah orang Arab. Maksudnya itu ya berasal dari Rasulullah itu. Wa kullu hayawanin istatobatu al Arab.
setiap hayawan yang dianggap enak atau dirasa enak oleh orang Arab yang memiliki uang banyak loh, itu ada dalam saranya itu ada keterangannya, alladzina hum ahlu sarwah wa khosbin wa tibain salimatin wa rufahiyatin. Dadi rupane wong akeh sing ahli sugih duit. Kok gak sugih duit kan sembarang kali dianggap enak ae. Gitu. Wong gak di duit iku masuk tempe-tempe besok nih ya dianggap enak ae. Krana kluwen. Mane di koyiti. Wong Arab sing duwe duwe. Wong sing duwe kan mesti iso ngrasano enak gak. Tapi rek wong gak duwe duit melarat, iku mesti rata-rata dianggap enak. Gitu. Dia enak. Tapi rek wong sing duwe duit sing napa jenenge selamat watake, normal wataknya, normal akalnya. Maksudnya begitu loh. Orang Arab yang sugih duit ya normal utake, gitu. Terus ya jembarat ini. Artinya ketika dia menilai itu kan dengan akal yang sehat, gitu. Cacing, oh gak mungkin mereka anggap enak, gitu. Ayam baru enak, kambing baru enak, gitu. Unta itu baru enak. Maka semua hayawan itu yang dianggap enak dagingnya oleh orang Arab itu adalah halal, kecuali ada nas dari syariat, penjelasan dari syariat tentang keharaman hayawan tersebut. Walaupun enak tetap kalau itu haram ya haram, karena sudah nianas. Rasulku lho yo, sing diharamno syariat itu gak ono sing enak. Mesti mendatangkan madorot. Babi sing biasa jarene wong-wong ku enak, mukbang babi, asmir babi, ngwangane duwenekno padahal ra enak sih. Gayane tok, gawe konten biasa lah kan gawe konten. Dienak-enakno, dinikmat-nikmat total gak enak. Ora enak babi. Begitu sama enak ta? Gak enak. Gusti Allah iku pun milihno sing enak gae. Kok tambah ndak? Wong kula kadang-kadang ndelok iku gila dhewe kok. Wong luar iku kodhok ya dipangan, ula ya dipangan, boyo ya dipangan. Boyo ku dipangan. Cuyu ya dipangan. Terus napa jenenge iku? Niku lho sing ndek ana sumpite kalau jengking dipangan. Iya. Gerek mangan uji urip-urip. Cuyu uji urip pangan. Sawanane pokoke. Terus apa? Burung dara itu loh, kan masih hidup, langsung dimakan. Iya, kelelawar itu masih dipangan. Iya, burung dara itu masih hidup itu, seger itu langsung dimakan gulune. Ya, yo kadang yo mencene wong gak ngerti agama kadang. Lah yo wong pitik dipanggang, dimasak kari kan yo enak sih. Wah, aneh nih. Nikmati kok ngono. Ya gara-gara konten iki lho ya. Akhirnya wis asine gak enak iki enak-enakno. Pun senajan dirasa enak ning gene ilate tapi iku diharamno ning gene syariat tetep hukume haram. Ya. Maka fala yurja'u fihi listitobatihim lahu. Kalau sudah dinas haram maka tidak bisa istitobah, penganggapan enak itu menjadi standar tidak bisa karena sudah diharamkan oleh syariat. Kalau sudah diharamkan syariat maka sudah tidak ada pengukuran tentang enak tidak, karena sudah dicap atau dinas itu adalah haram. Maka nggak perlu ada istitobah dari orang Arab, nggak perlu ada penganggapan enak enggak, karena sudah dinas itu adalah haram. Kemudian setiap hayawan yang oleh orang Arab itu dianggap jijik, maka hukumnya adalah haram, kecuali ada nas dari syariat yang menghalalkan perkara itu.
Kalau sudah nas itu menghalalkan ya halal. Walaupun banyak orang yang menganggap jijik. Itu sebaliknya. Wa yahrumu minas siba malahunapun, diharamkan bagi kalian memakan hayawan atau binatang buas yang memiliki apa ini? Taring. Taring yang kuat yang biasa untuk memangsa, yang biasa untuk membunuh atau melukai mangsanya. Dan haram juga dari bangsa burung, haram untuk memakan burung yang memiliki cengkraman yang kuat, seperti elang ini. Ya, yang bisa melukai atau membunuh mangsanya. Wa yahilu lil muttar wa huwa man khafa al nafsi al halak min adamil akli fil mahmasah mautan aw maradun mukhawafan aw ziyadata maradin awing kita arufqatin walam yajid ma yaquluhu halalan. Dihalalkan bagi orang yang terdesak, bagi orang yang dalam keadaan darurat, ya, memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai. Memakan makanan yang diharamkan seperti halnya bangkai. Darurat itu adalah tingkah di mana orang itu kalau tidak makan, maka kalau tidak mati orang itu ya mendekati kematian. Darurat seperti itu. Darurat itu jika dia tidak mengambil atau tidak makan, maka orang itu akan mati atau qaribul halak, mendekati kematian. Ada lagi istilahnya adalah hajat. Ya, hajat. Hajat itu kalau orang itu tidak mengambil, tidak mati, tapi akan bertambah parah. Ya, itu nggak salah hajat. Ada darurah, ada hajat. Ya. Tapi di sini adalah yang disama adalah darurat. Tapi sama, mautan au maradun mukhawafan au ziyadata maradin. Kalau dia nggak makan, mati atau bertambah parah penyakitnya atau dikhawatirkan dia sakit kalau nggak makan. Mautan au maradun mukhawafan au ziyadata maradin. Kalau tidak makan, dia itu akan mati atau bertambah parah sakitnya, maka dia diperbolehkan memakan makanan yang haram. Seperti halnya bangkai yang bisa untuk menyambung ruhnya. Artinya begini, kita boleh memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat, tetapi harus dengan kadar kebutuhan, yaitu hanya sekedar menyambung ruh. Nggak boleh sampai dalam taraf kenyang, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kebolehan bagi orang yang dalam keadaan darurat dengan kebolehan yang memang benar-benar asli boleh, itu tidak sama. Kalau sampean benar-benar asli boleh hukumnya, maka sampai kenyang pun hukumnya boleh. Tapi kalau kebolehan itu karena ada darurat yang asalnya tidak boleh, maka kebolehan itu tidak boleh sampai kenyang, tetapi cukup kadar kebutuhan. Paham nggih? Jadi kowe mangan juga oleh sampai mar. Lu enak di panu kula. Dintekno sampai sak das-dase. Yo warep itu. Enggak boleh. Ya. Harus diqadhi hajati. Kemudian yang terakhir kita dikasih kemurahan ya sama Allah, yaitu dengan dihalalkannya 2 bangkai dan dihalalkannya 2 darah. Ya wong cek iso ngincipi lah. Jadi dihalno kalau pangeran. Bangkai iwak karo bangkai belalang, 2 darah yang dihalalkan adalah kabid dan tihal. Limpa dan hati itu kan ya termasuk pengumpulan darah itu. Pamuka. Kan itu kan isinya kan darah. Tapi sama Allah boleh lah. Tapi kalau misal rupa darah kok mau kempel-kempel terus digoreng, jenenge apa itu? Dede, itu haram. Rek asli ati gak apa-apa. Tapi lek getih mau kelompokno dibekuno digoreng,
iku sing arek haram. Niku dede. Mula sakjane Gusti Allah niku wis menehi kok kewan-kewan sing mareki hewan yang haram nih. Saiki ula diharamno, welut napa diharamno? Enggak kan? Tapi ada sisi kesamaan yang masih dimiripkan sama Allah. Ngene apa nggih? Ini kan tikus haram napa halal? Haram. Tapi marmut halal. Apa padha ya bangsa tikus? Ya paling gak adol lah. Cara rasane mbek iku. Lho, ngoten lho Gusti Allah iku nggih. Dadi ora kok terus Gusti Allah iku sewaklek, haram. Tapi jek enek jenis ngono ku sing dihalalno ku jek ono karo apa. Paham nggih? Lho ngoten. Terus jenis-jenis jangkrik. Ayo haramno ta? Tapi walang kadung oleh nang apa? Oleh kan? Ya paling yo padha iku mirip mau. Masalah ngono kok. Gitu. Nah, iku wis digoleki dhewe, mesti ketemu kok. Mesti ketemu. Bangsane opo sing gak oleh. Mbok banteng oleh tak gak banteng. Oleh. Gitu. Bangsane opo sing gak oleh, mesti ana sing diolen, sapi. Babi ku haram napa halal? Haram kan? Tapi babi laut. Babi laut itu harus nang laut tuh, tapi rupanya kok babi. Iya toh? Halal apa haram? Paling yo padha. Lah ngono ta. Kan gitu ya. Itu wis kemurahane pangeran sampai sakmono. Gitu loh. Ayo tak takoni tawon iku halal apa haram? Haram kan ya? Iku jenis apa iku? Serangga apa belalang? Serangga ta. Lah serangga mek belalang iku prasaku ya ora pati ado. Bentuk kan yo ngono-ngono. Tapi mbek Gusti Allah belalang sing jenise walang kadung niku halal. Paling rasane gak ado lah. Saiki bekecot, haram napa halal? Haram kan dia? Iya dah. Sekarang saya takoki, kul iku haram napa halal? Paling padha iku kok iku rasane iku. Ngono lho. Bangsane bekecot, kemudian krecot kan haram toh? Ngene nggih. Nah, terus kaya napa jenenge kul sing ten gene apa kira kul emas dan ngono kan kul-kul iku kan ya oleh toh. Oleh. Duduk bekecot lho ya. Duduk bekecot, duduk krecot lho. Nah. Itu halal. Sampe nek kepengin ngerti lengkap sampean beli buku Risalatul Hayawan. Sing terjemah sik penak. Jadi bentuke ro sampean nek gambare jenenge apa, tafsir mimpine ketemu iku apa. Gitu. Terus hewan iki halal apa haram? Terus nisore kayak keterangan akeh. Jenenge bukune Risalatul Hayawan. Terjemah kitab Risalatul Hayawan. Wes. Jadi sik ro sampean, luwih ro kabeh. Pun. Sampun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.